suami istri yang sedang adu mulut. Suami yang pemalas, pekerjaannya hanya memancing di sungai. Namun hasilnya tak seberapa. Si istri yang pemarah karena si suami tak pernah menghasilkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Oh papa, bos sekali-kali kerja yang benar, yang menghasilkan duit, biar bisa untuk beli beras, untuk makan, untuk hidup sehari-hari. Kerja apa toh bu? Zaman sekarang itu cari kerja sulit, wangil banget. Lawang sarjana saja banyak yang nganggur, miskin terus. Apalagi saya sama sekali belum pernah mampu sekolahan. Dasar bapak aja yang malas. Pekerjaan itu banyak pak, asalkan kita gigih, kita rajin, cari kayu bakar kek, berkebun kecil-kecilan di kali kek, bantu-bantu kuli kek, jadi PRT kek, jadi TKI kek, jadi apa saja kek. Kakek, memangnya aku ini kakekmu apa? Sempul kamu. Jadi istri kau senengnya ganggu dengan suami. Empok, cobalah dirimu itu jadi istri yang baik dan benar. Jadi istri yang setia setiap saat melayani suami. Kalau bapak ini jadi suami yang benar-benar suami, ya pasti aku mau melayani. Lah bapak, suami hanya suami imitasi, ya yang benar saja, rugi dong. Wela dalang ngelunjak, kurang ajar. Berani-beraninya bilang suami imitasi. Lah bapak ini jadi suami betul-betul rak urus, malesnya minta ampun. Pagi-pagi saat orang-orang giat bekerja, bapak enak saja masih leha-leha. Apa itu namanya suami? Saat istrinya bekerja banting tulang, kerja mati-matian jadi tukang cuci, cari kayu bakar untuk dijual, sesekali jadi tukang bersih-bersih rumah, kadang-kadang kepala untuk kaki, kaki untuk tangan, tangan untuk kepala. Bapak kok masih asik-asik saja duduk di pinggir kali, mancing-mancing, santai-santai. Apa itu bukan suami imitasi, suami palsu? Boin sapa, Pak, sadar, eling, sebel aku, mangkel aku, rasanya pingin aku keruas-keruas raimu, Pak. Nah itu loh Bune, ini yang harus aku jelaskan sejelas-jelasnya kepada kamu istriku yang cerewet. Orang bisa leha-leha, asyik-asyik, santai-santai itu adalah anugerah terindah bagi umat manusia Bune. Jarang loh ada orang yang bisa seperti itu, hanya 1 berbanding 100.000. Jadi itu bukan aib, bukan perbuatan celah, jangan dihina. Oh alah Pak, Bapak, kalau kita sudah kelebihan duit, kalau kita sudah kaya seperti bapak pejabat kita yang punya kekayaan 100 miliar, punya warisan 7 turunan, kita leha-leha bisa saja, kita asik-asik juga bisa, apalagi kita santai-santai. Lah ini, uang sepeser pun aja nggak punya, kerjaan nggak ada, besok makan apa juga nggak pasti, kok masih sempat leha-leha, itu namanya kebangetan. Ya kalau memang besok belum ada yang dimakan ya puasa dulu, itu kan ajaran agama. Puasa kok tiap hari. Puasa bagi orang yang mampu itu memang ajaran agama. Tapi bagi kita kaum duafa, puasa itu karena keadaan Pak. Karena memang tidak ada yang dimakan. Wah itu berarti kita ini orang-orang ampuh Bune. Sudah duafa, puasa lagi. Itu kan bisa untuk contoh baik orang-orang rakus yang suka makan jatah kita. Sudah. Gak usah ngebantah. Gak usah ngeyel. Sekarang Bapak harus kerja. Kerja apa kek? Ogah, aku nggak mau kerja keras. Dan lagi, aku lagi menunggu wangsit. Oh, dasar suami nggak tahu diri. Andai aku berani, andai aku mampu. Apa Bune, mau lawan suami? Berani sama suami ya? Mau dipukul lah Bune. Sini. Ayo, mau lawan suami lagi ya? Mau berani sama suami? Pemimpin rumah tangga C dilawan. Ayo bilang kapok, tidak lawan suami lagi. Kapok Pak, kapok. Nah begitu, jangan diulangi lagi ya. Awas kalau sekali lagi ngelawan. Aku mau ke kali cari inspirasi. Suami macam opo iki? Berani memukuli istrinya sendiri. Disuruh kerja cari nafkah kok gak mau. Usaha dikit gak mau. Walah nasib orang miskin. Nasibnya kaum wanita. Duh Gusti, aku sudah gak kuat lagi. Di tengah kesedihan istri, datang seorang yang sedang mencari dukun ampuh. Kula nuwun, ente diha. Monggo,
ada body kok di sini. Permisi. Mari. Excuse me. Apa ya jawabnya? Oh, yes, please. Untung sesekali pernah dengar orang ngomong coro londo. Can you help me? Oh, pasti yes. Yes sekali. Pokoknya, please deh. Sampean nyari sopo. Jadi begini Bu, nama saya Parji. Saya kemari sesungguhnya mau bertanya. Konon katanya di desa ini ada seorang dukun ampuh yang bisa menyembuhkan apa saja, dari penyakit appendix sampai penyakit gudik, segala macam penyakit dada, hati, mata, tangan, leher, perut, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Konon katanya sih namanya Eyang Progo. Oh, Eyang Progo, dukun ampuh, ahli segala macam penyakit. Penyakit kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Oh, ada, sudah dekat. Ibu sudah dekat. Ibu sudah berada di dekatnya. Oh, jadi ibu sendiri. Bukan saya. Saya bukan Eyang Progo. Anda salah. Oh, ya maaf Bu. Lantas dukunnya yang mana ya Bu? Jangan khawatir, sampean gak usah nyari, karena dia dukun ampuh. Dia yang akan nyari sampean. Wah, Sampean cukup berdiri di situ, beliau dukun sakti ini akan datang dengan sendiri. Tanpa sampean ceritakan penyakitnya, beliau akan tahu dengan sendirinya. Pokoknya beliau ini Tapi untuk bertemu dengan beliau ini ada syaratnya. apapun syaratnya akan saya penuhi Bu. Apapun, pokoknya beres. Syaratnya beliau ini harus dipukuli terlebih dahulu. Loh, kok Inilah unik dan anehnya dukun antik Eyang Progo sang superstar. Beliau ini tidak mau mengaku dukun kalau tidak dipukuli dulu, tidak mau memeriksa kalau tidak dipukuli dulu, tidak mau mengeluarkan kepandaiannya kalau tidak dipukuli dulu. Jadi jangan disembah-sembah seperti saya tadi. Dia malah tidak mau mengaku. oh alah, gitu ya? Ya begitulah, aneh kan? Nah, nada-nadanya Eyang Progo sudah mencium bau sampean yang akan minta pertolongan. Sampean berdiri saja di situ, tutup mata, hitung sampai 10. Beliau pasti datang. Ingat, jangan lupa dipukuli dulu ya. Weh, iki orang aneh apa orang kesasar? Wong sudah tua begini masih minta umpet. Tetapi kok mainnya di sini yo? Apa sudah tidak ada tempat lain? Apa orang ini orang yang sedang belajar menghitung dan kesasar di sini? Wah, aneh, ada saja. Ya, Pak Dukun Eyang Progo. Nah, panjenengan pasti Eyang Progo, dukun ampuh sang superstar. Dukun apa? Ampuh gimana? Sampean ngelindur ya, ngimpi. Anda pasti dukun, orang pintar. Bukan, saya bukan dukun, tidak pinter. Pasti dukun, sudah pasti pintar. Bukan, sungguh. Dukun, Bukan. dukun saja. Bukan bajigur, orang ini kesurupan apa yo? Dukun, Bukan. dukun. Bukan. Benar juga kata ibu itu. Memang harus dipukul dulu. Kamu pasti dukun, pasti orang sakti, orang ampuh, pintar. Iya, dukun. Dukun juga boleh kok. Nah, begitu dong. Kalau ngaku dari tadi, kan saya tidak harus memukuli Bapak. Jadi, begini Pak Dukun. Tetapi saya kan bukan dukun. Masih menyangka
Iya, ngaku, saya dukun. Ya, daripada dipukuli jadi dukun ya tak apalah, iseng-iseng berhadiah. Jadi, apa keluhannya? Kemudian Pak Ji PRT menerangkan panjang lebar dengan bahasa isyarat. Pak Ji meninggalkan suami sendiri. Setelah mempersiapkan segala sesuatu, suami menyusul Pak Ji PRT ke kota. Di rumah keluarga Bapak Martabat, putri anak satu-satunya Pak Martabat sedang dikejar-kejar seorang suster untuk disuntik. Ayolah dok, jangan takut. Sebentar lagi kamu pasti sembuh. Kamu itu jangan menurunkan kredibilitasmu sebagai suster. Dan kamu jangan menurunkan kualitas namaku sebagai Suster Sakti. Ayolah dok, supaya kamu cepat sembuh. Ini adalah ramuan terbaruku, intisari susu kedelai yang dikombinasi susu kambing yang disedot dari kambing-kambing pilihan berkualitas super. Ayolah dok, demi Krabby Patty, demi SpongeBob, demi Aquarius, dan demi makan siang gratis titis. Muncul Bu Martabat. Oh, jadi begitu ya cara mengobatinya, pakai maksa-maksa. Anarkis ya, pakai kekerasan ya. Orang sudah tahu ketakutan, malah aku takuti ya. Sudah tahu putriku lari ke sana ke situ, masih dikit saja. Sudah jelas-jelas gak mau minum obat, mau dicokokin saja. Suster macam apa kamu ini? Mau praktek ya, ilegal ya, palsu ya, hapus-hapusan ya. Dasar. Pokoknya akan aku tuntut ke meja hijau karena sudah mengancam dan menakut-nakuti anak. Itu juga bisa masuk pasal tindakan tidak menyenangkan. Kalau caranya begitu, anakku tidak semakin sembuh, tapi malah tambah parah sakitnya. Dasar. Ibu yang sabar bu, kok malah marah-marah dengan suster? Ini demi anak kita Bune, segala cara pasti kita coba. Maafkan saya bu, bukan maksud saya untuk menyakiti anak ibu. Ini dalam rangka penyembuhan secara medis. Penyembuhan apa? Penyembuhan kok menakut-nakuti? Penyembuhan kok bikin kirap-kirap? Penyembuhan cara mana itu? Jangan menuduh yang bukan-bukan. Siapa tahu itu cara yang paling canggih, paling baru. Weh ada gajah makan jadah. Bapak kok membela si suster ini toh? Senang ya sama susternya. Bapak tertarik yo. Bukan begitu bu, bukannya membela bu. Saya sungguh-sungguh demi pengobatan anak ibu, sesuai yang saya pelajari di Universitas Kesusteran sekolah saya bu. Dan menurut penelitian para ahli, cara ini memang cara yang paling manjur untuk penyakit anak ibu. Penelitian opo? So idi aja kamu ini. Mana bisa menyembuhkan orang kalau yang akan disembuhkan malah jiwanya tidak stabil, malah paranoid berlebihan, malah fobia sefobia-fobianya. Nah iya kan, putriku malah semakin sakit, semakin menderita. Sudah, pulang sana ke universitasmu, belajar lagi, biar tidak menjadi sarjana prematur, sarjana invalid. Ayo pulang sana, dan tidak akan kubayar kamu. Ayo akan pulang, mumpung aku belum berubah pikiran untuk menuntutmu. Sabarlah Bune, jangan mencit-mencit begitu omongannya. Gak usah lancip-lancip begitu nerocosnya. Nanti darah tingginya naik lagi. Jadi orang itu mbok ya sabar. Orang sabar itu disayang Gusti Allah. Sabar sing kepiye toh Pak? Saya ini sedang panik, sedang shock. Anak kita ini sedang sakit serius, kok disuruh sabar? Gak bisa toh Pak. Kita harus terus berusaha sekeras-kerasnya agar anak kita ini sembuh. Bapak malah nyuruh sabar. Nanti kalau anak kita tidak sembuh bagaimana? Jadi gagal seumur umur bagaimana? Jadi cacat. Apa Bapak tega? Tetapi ya jangan gerusa-gerusu seperti itu tok bu. Semprot sana, semprot sini, ngerocos sana, ngerici sini. Upah pegijikan ngalor ngidul. Semua dokter, suster, bidan, dukun, tabib, singse, dan segala macam juru sembuh yang kesini semua telah kena hujatan amarahmu. Dan suster tadi sudah orang ke-133 yang kena ujian amarahmu yang teramat sangat cerewet banget itu. Habisnya mereka itu lede-lede, kita itu ina-ino, tetap jangan becus, malah bikin anak kita jadi ketakutan. Nyari dokter kok nyari mata duitan, belum apa-apa sudah bayar di muka, baru tahu namanya udah bayar duluan.
padahal belum diperiksa, belum diobati. Dokter apa itu? Dan dilihat dari hasilnya tidak sembuh juga. Kalau sama dokter begitu, aku kan jadi mumet nongkrot. Bu, Hahaha. Ya, kamu itu yang bikin ibumu ini stres berat, sesak napas, mengkis-mengkis. waduh, ibu aku kumat lagi, Bu. Masalah ya. Gara-gara. Masalah ya. Air. Sarji, air. Ambilkan aku air. I'm coming. Saya sudah datang, Doro Putri. Saya sudah coming, Doro Kaku. Air. Ambilkan aku air. Aku sesak napas. Air. Kali ini pasti Doro Putri tidak perlu air untuk menghilangkan sakit sesak napas. Karena saya telah menemukan dukun ampuh sang superstar. Seperti mimpi Doro Putri. Eyang Progo. Inggih leres, Eyang Progo. Oh, pasti dukun ini sangat ampuh. Baru akan mendengar namanya saja, istriku langsung sembuh dari penyakit asma. Dukun ini memang ampuh. Tanpa saya cari, dia datang sendiri. Bisa menyembuhkan aneka penyakit. Segalanya, Doro Kakung, segala penyakit bisa ditumpas dengan tuntas, tas. Sekarang mana orang itu? Aku kok sudah ingin ketemu. Aloha, perkenalkan nama saya sesungguhnya Adi Karta, Raja Negara. Tetapi di dunia ilmu supranatural, orang sering menyebut saya dengan Eyang Progo. Jurus ampuh paling termasyur, canggih, dan pasti 100% oke deh punya. Oh, silakan. Monggo, silakan masuk. Memang dari ambunya, dari kerajengannya, Bapak ini memang sudah tampak seperti dukun ampuh. Memang tidak diragukan kalau penampilan Bapak ini memang penampilan juru sembuh profesional. Oh, jadi ini tuh yang sakit. Kalau dilihat dari gejalanya, terdiri dari gangguan di sebelah kiri. Wah, iki pasti migran. Tapi kok tunggu. Di sini kok juga mengalami kelainan ya? Wah, ini lebih parah dari apa yang saya duga. Ini komplikasi migrania vertigo, atau bahasa ilmiahnya disebut vertigen, atau dalam bahasa Latin disebut oregano vertigano. Ampuh benar. Pasti sekali bahasa Latinnya. Tapi maaf Pak Superstar, bukan migra dan vertigo itu penyakit kepala. Oh, ini pengembangan ilmu pengetahuan Pak, yang pada akhirnya dapat mengikuti perkembangan penyakit. Memang dahulu migrania vertigo itu penyakit kepala, tetapi setelah mengalami sublimasi saraf otak secara kimiawi, terjadi interaksi positif antara ion-ion retina mata yang langsung disebarluaskan oleh bakteri anoda dan katoda dalam kepala, yang kemudian dialihkan ke tangan. Begitulah kejadian ilmiahnya. Gila benar. Winter tenan. Oh, begitu ya. Iya, begitu kejadian ilmiahnya. Tetapi yang sakit bukan saya. Aduh, salah toh. Jadi sudah terlanjur aku keluarkan segala ilmu ke Jeje. Yang sakit ini anak saya. Oh, yang sakit ini toh. Kebetulan sekali. Kok kebetulan? Kebetulan, saya memang suka mengobati anak-anak yang sakit. Sopo jenengmu nak? Oh, pasti anak ibu ini mengalami gangguan mulut. Oh, aku yakin kalau anak ibu ini bisu. Saya paham sekali bahasanya. Lukutuk. Melukutak, blukutuk. Ya, aku sudah tahu jalan keluarnya. Sekarang silakan semua saja yang tidak berkepentingan untuk meninggalkan area ini. Baru setelah aku panggil, silakan untuk datang.
Tanpa bertanya lagi, Ibu dan Bapak Martabat serta Pak PRT meninggalkan Putri untuk diobati. Dan setelah sepi, dukun palsu itu menangis meratap memohon sang putri untuk sembuh, karena dia sesungguhnya tidak bisa mengobati. Tolonglah saya Nona, please banget. Saya sebenarnya bukan dukun, saya bukan superstar. Saya hanya bohong-bohongan, sebab kalau saya tidak mengaku dukun, saya bakal dipukuli. Tolonglah saya Nona, please, tolong. Saya sesungguhnya tidak 100% oke deh punya. Saya sebenarnya minus 100% payah. Tolong Nona, please banget. Bau, Bapak kentut ya. Ya memang begitu. Saya kalau ketakutan berlebihan memang suka kentut, bau lagi. Sudah Pak, sudah. Jangan menghibur lagi. Saya lihat Bapak menangis sambil kentut, bikin perut saya kram karena ketawa. Oh jadi Oh saya tahu, saya paham. Nona pura-pura ya, Nona bohong-bohongan ya. Sudah, jangan acting di depan gurunya acting. Iya, saya pura-pura. Maaf kalau sudah merepotkan semua orang, termasuk Bapak. Memangnya ada apa Nona? Kok pakai acara bisu-bisuan segala? Habisnya, saya mau dipaksa bertugas sebagai dokter. Padahal saya menjadi guru saja, saya tidak suka jadi dokter. Oh begitu ya. Nah, untuk mengulur-ulur waktu sambil cari akal yang lain, ya sudah, saya pura-pura saja bisu. Oh begitu toh. Jadi Nona pura-pura bisu untuk mengulur waktu dan ingin menjadi guru. Ya, begitulah Pak. Meskipun zaman sekarang, jadi dokter katanya hidupnya lebih sejahtera. Tapi saya mau jadi guru saja. Oh iya, bener juga ya. Begini saja, kita kong kali kong saja gimana? Kong kaling kong bagaimana? Saya punya akal. Kita perumit keadaan biar semakin genting. Tetapi Nona setuju tidak kalau kita kong kali kong? Asalkan aku tuh jadi dokter dan bisa jadi guru. Aku setuju. Oke, sip. Kita bikin begini saja. Berbisik kepada Putri tentang rencananya. Setuju. Setuju. Setelah hitungan ketiga, kita mulai ya. Sekarang konsentrasi. Siji, loro, telu. Nyonya, Tuan. Ibu Bapak Martabat Parji PRT buru-buru masuk. Ada apa Pak? Waduh, kok laki-laki begini? Laki-laki begitu. Tobat. Doro Nona Putri. Pripun, wonten apa? Wah, gawat iki, semakin gawat. Ini benar-benar emergensi. Tolong ambilkan air putih. Parji PRT mengambil air putih. Iki airnya Pak Dukun. Dukun gadungan segera menaburkan serbuk ke air dan diberi jampi-jampi. Minumlah ini nak, minum. Ajaib, Putri sembuh dan bisa bicara. Ajaib, aku bisa bicara. Aku bisa bicara. Syukur Gusti Allah Pangeran. Terima kasih, anakku bisa bicara lagi. Ayo nak, sekarang kita segera siap-siap untuk mendaftarkan menjadi dokter. Dokter? Loh Pak, kok kamu jadi kagum? Nah, ini akar permasalahannya. Karena tekanan mental yang teramat sangat, fungsi-fungsi organ otak kepala yang ke mulut jadi terganggu. Terjadilah bisu. Lantas, bagaimana cara menyembuhkan secara total Pak? Tenangkan pikirannya, jernihkan hatinya, dan muluskan cita-citanya. Akan ku coba sembuhkan lagi ya. Dan ini untuk lain kalinya. Sebab setelah itu aku akan akhir dan bisa wassalam. Kembali memberi ramuan. Lega. Nak, Tunggu sebentar Bu, sebelum melontarkan pertanyaan-pertanyaan, mohon kata-katanya diatur terlebih dahulu daripada anaknya nanti invalid. Jangan lupa, tenangkan dulu pikirannya, jernihkan hatinya, dan muluskan cita-citanya.
dan jangan paksakan kehendak. Baik, aku hanya akan menanyakan keinginannya. Piye nak, piye? Apa yang dipingini? Guru, aku mau jadi guru, Bu. Aku udah mau jadi dokter. Iya nak, jadi guru. Putri ingin jadi guru, Bu, bukan dokter. Ya kalau memang itu kemauanmu. Nah, itu loh ibu yang baik dan benar, memberi keluasan berpikir bagi anaknya. Anak itu amanah, tidak memaksakan kehendak. Anak kita sesungguhnya bukan anak kita. Dia adalah anak zaman yang terus mengalir sesuai zamannya. Kita hanya membimbingnya, tidak mencetaknya. Pak, aku kangen tenan karo kowe, Pak. Loh, jadi bapak ini suaminya ibu ini? Berarti Ya, begitulah. Yang penting masalahnya selesai toh.